Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen kantor hukum. Di sini kami akan mempromosikan terkait kantor hukum kami. Jadi, kami merupakan kantor advokat yang mempunyai spesialisasi di bidang hukum pidana, perdata maupun di ketenagakerjaan. Jadi sebelumnya kami akan mempresentasikan terkait nama dari kantor advokat kami. Ya, jadi nama kantor advokat kami jadi Lex Semper David Remedium. Nah, sesuai nama yang kami ambil ini, jadi yang bermakna hukum itu harus memberi solusi bagi para pihak. Nah, di sini alamat kantor kami berada di Jalan Mastrip nomor 24/25 Kecamatan Karapilan, Kelurahan Margono, Surabaya. Lanjut. Nah, untuk kantor advokat kami mempunyai struktur organisasi juga dari atas. Jadi kami mempunyai pendiri. Yang pertama, pendiri kantor advokat kami, Prof. yang terhormat Prof. Dr. Hufron SHMH sebagai pendiri atau CEO dari kantor advokat kami. Nah, kemudian ada saya sendiri sebagai managing partner untuk yang mengelola kantor hukum kami saat ini. Jadi kami mempunyai banyak anggota ya. Untuk partner saya yang pertama namanya Asrul SHMH, dia juga sebagai advokat. Yang kedua Bayati SHMH juga sebagai advokat. Dian Sastro Sarjana Phil SM, dia sebagai legal service manager, dia bekerja di sini sebagai pelayanan hukum. Jadi yang mau konsultasi tentang hukum nanti bisa sama Mas Dian Sastro. Kemudian ada Dr. Purbaya SDMS PhD. Nah, beliau ini bekerja sebagai finansial atau general manager. Jadi Pak Purbaya ini bukan Pak Purbaya Kemenku ya. Jadi Pak Purbaya yang di advokat kantor kami gitu. Terus yang ini ada Mas Rido Farhan SHSP. Nah, dia sebagai paralegal. Kemudian yang terakhir sebagai staff kami ada Mbak Anisatul SHSK di situ. Oke, saya Azrul. Saya menjadi advokat di Lex Semper David Remedium ini di kantor ini, dan saya akan menjelaskan kantor kami mengenai Lex Semper David Remedium ini merupakan kantor advokat dan konsultan hukum yang didirikan sejak tanggal 17 Agustus 2015 dengan tujuan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang bersifat profesional, responsif, dan berintegritas. Kantor ini berfokus pada pemberian jasa pelayanan hukum yang komprehensif baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta pendampingan hukum yang dapat membantu klien memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat, dan efektif. Dan kantor kami itu mencakup di area untuk lokasi utamanya yaitu di Jalan Mastrip, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Margono, Surabaya. Dan area cakupan utama yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Untuk regionalnya di Jawa Timur, dan untuk nasionalnya yaitu di seluruh wilayah Indonesia. Ya, lanjut. Untuk kantor advokat kami ini, kami bergerak di bidang spesialisasi hukum. Jadi kita berfokus pada hukum yang biasanya menjadi permasalahan umum. Sebagai contoh, kami mempunyai spesialisasi di bidang hukum pidana. Nah, untuk di bidang hukum pidana ini, kami menawarkan jasa penanganan serta pendampingan perkara klien kami, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Jadi apabila klien kami nanti misalnya melanggar pasal kesusilaan atau pencurian, nah, tapi kan belum tentu dia masuk ke tahap penyidikan, masih dalam penyelidikan. Apakah klien kami itu sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau tidak, terus apakah alat buktinya sah atau tidak. Jadi tentunya seperti itu. Nah, baru nanti kami bisa mendampingi di tahap penyidikan maupun di tahap penuntutan oleh penuntut umum dari kejaksaan RI. Nah, selanjutnya apabila perkaranya ternyata sudah dilimpahkan setelah pengadilan, akhirnya kami juga mendampingi klien kami di tingkat pengadilan, di pengadilan negeri. Nah, untuk bidang pidana ini kami mempunyai spesialisasi baik di pidana umum maupun pidana khusus, seperti contohnya pidana anak. Jadi untuk anak
di bawah 18 tahun itu nanti akan kami upayakan diversi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya anak terhindar dari pembalasan atau dari pidana penjara. Karena anak di bawah 18 tahun itu diwajibkan untuk diversi selagi ancaman hukuman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Oke, kemudian untuk hukum pidana ini ada yang namanya restoratif justice. Nah, jadi untuk klien kami yang terkena pasal hukum pidana, jadi kami pasti akan mengupayakan restoratif justice atau jalan perdamaian terlebih dahulu. Fungsinya apa? Supaya klien kami itu bisa sebisa mungkin terhindar dari yang namanya hukum pidana atau pidana penjara. Oke, untuk yang spesialisasi yang kedua kami ada di bidang hukum perdata. Nah, untuk hukum perdata ini biasanya kami ada di bidang korporasi kebanyakan. Jadi seperti adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menimbulkan kerugian. Jadi kita nanti bisa memberi somasi 3 kali. Oke, baru apabila somasi tidak dilakukan, baru kami mengambil jalur hukum. Yang kedua, kami bisa menangani perkara hukum waris seperti menetapkan ahli waris untuk pembagian ahli waris. Lalu ada selanjutnya hukum agraria. Jadi kita akan mengurusi terkait pertanahan. Jadi kayak sertifikat tanah, bangunan dan sebagainya. Perkara prestasi, balik lagi kayak tadi, apabila ada orang yang berhutang tapi dia tidak membayar hutang, nanti kami bisa memberikan somasi. Selanjutnya cerai, penetapan ahli waris, perjanjian data bersama dan bidang perdata sebagaimana lainnya. Oke, untuk spesialisasi kami yang ketiga, yakni hukum ketenagakerjaan. Jadi untuk klien kami yang bekerja di bidang korporasi atau biasanya di perusahaan swasta yang mempunyai permasalahan kayak di bidang ketenagakerjaan, seperti kayak misalnya untuk karyawannya tidak terpenuhi, tidak digaji selama 1 bulan, terus yang kedua tidak mendapatkan hak cuti, terus yang ketiga untuk klien kami misalnya mendapatkan jam kerja lebih dari yang ditentukan 12 jam lebih. Nah, itu nanti bisa konsultasi dengan kami bagaimana cara penyelesaian sengketanya. Terus konsultasi pembuatan perjanjian kerja atau seperti PKWTT atau pembuatan MOU itu juga bisa. Oke, next. Baik, saya Bayati Delta SMH. Di sini saya sebagai partner dalam kantor hukum kami. Kantor hukum kami di sini mempunyai visi misi. Yang pertama itu visi kantor kami menjadi kantor hukum yang terpercaya di tengah masyarakat khususnya Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, dan memberikan solusi hukum secara objektif, cepat, berkualitas serta bekerja dengan dasar integritas. Kantor kami berdiri sejak tanggal 7 Desember 2015 dan misi kami sebagai kantor hukum advokat yang pertama ialah memberikan layanan hukum secara profesional khususnya dalam bidang perdata maupun pidana, dan yang kedua mendampingi dan membela kepentingan hukum klien di semua tingkat proses litigasi hukum maupun upaya hukum. Dan yang ketiga menjadi mitra yang selalu hadir dan mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan profesionalisme dan dalam setiap penanganan perkara demi tercapainya keadilan bagi klien. Dan yang terakhir, terus mengembangkan kualitas layanan dan keterampilan hukum agar selalu mengikuti perkembangan teknologi serta praktik hukum di bidang hukum khususnya perdata maupun pidana. Next. Lanjut, di sini ada nilai-nilai yang kami utamakan. Yang pertama itu mendedikasikan dalam menyediakan jasa hukum yang tidak hanya profesional dalam praktik di lapangan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, akan tetapi juga mengupayakan restoratif justice serta dapat beradaptasi dalam perkembangan zaman yang dimana terjadinya
satu, perubahan teknologi dengan hukum yang terus-menerus terjadi. Dan yang kedua, perkembangan teknologi yang memadai dalam bidang teknologi, informasi, hukum, kekayaan intelektual, dan sebagai dalam ranah jaringan global atau internet. Sebagai mereka, kami berkomitmen untuk menjadi mitra yang tidak hanya memahami aspek hukum secara general, akan tetapi juga dalam konteks inovasi teknologi, legal tech, dan bisnis yang ada. Perkenalkan, saya Satu sebagai partner advokat, yaitu staf di bidang administrasi secara general. Lalu mengenai digitalisasi sendiri, itu tentunya suatu paham tentang berkembangnya suatu era di mana internet atau digitalisasi menjadi salah satu pionir utama berkembangnya seluruh profesi serta substansi profesi yang ada di seluruh dunia. Nah, bagi profesi hukum tentunya digitalisasi adalah eksistensi yang melanda profesi hukum serta sistem peradilan yang ada di negara mana saja, tidak hanya di Indonesia. Alasannya tentu saja agar tetap bertahan dan relevan dengan perkembangan sesuai zaman, yang dimana kantor hukum harus beradaptasi dengan melakukan transformasi menuju legal tech. Legal tech sendiri adalah pemanfaatan teknologi untuk membantu mengotomatisasi dan meningkatkan kualitas layanan hukum bagi pengacara, klien, serta pemerintah. Manfaat utamanya meliputi satu, pekerjaan menjadi efektif dan efisien, mendorong hemat waktu dan biaya, dikarenakan operasional yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian dua, penyederhanaan operasional kantor hukum yang tidak terkekang pada beberapa aturan khusus. Kemudian ada optimalisasi alur kerja agar bersifat transparan bagi publik. Kemudian yang terakhir, peningkatan manajemen pengetahuan dan informasi. Lalu, oleh karena itu kantor hukum perlu melakukan perubahan manajemen yang lebih modern dengan mengadopsi konsep dan tools legal tech sebagai respons terhadap kemajuan era digital saat ini. Oke, saya lanjutkan yang bagian strategi membangun hubungan yang baik dengan klien. Yaitu seperti yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dengan membangun komunikasi yang bersifat profesional dan responsif terhadap pertanyaan klien. Seperti ditanya apa kendalanya ke sini. Lalu mengutamakan pelayanan yang ramah dan mudahnya komunikasi serta dibekali skill hukum yang memadai sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Yang kedua, memberikan penjelasan informasi yang dapat mudah dipahami oleh klien saat melalui proses hukum yang sedang dijalani, seperti menjelaskan secara detail apa peruntukannya. Yang ketiga, meningkatkan transparansi informasi kepada klien guna untuk membangun kepercayaan klien saat berproses menyelesaikan perkaranya di dalam kantor hukum, sekaligus untuk membangun brand juga nama baik kantor hukum. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan klien dengan memberikan pelayanan yang terbaik juga tepat guna membangun hubungan atau koneksi yang baik dengan klien selanjutnya. Oke, dari seluruh penjelasan kami terkait kantor hukum kami, nah, untuk bagi calon-calon klien kami yang berminat menggunakan jasa hukum kami, kalian bisa menghubungi kami lewat via email di sini. Nah, kemudian kami juga memiliki akun YouTube LSDR Lover, di mana di sini kalian bisa mengakses. Kami sering mengupload edukasi terkait hukum, tentang kegiatan kami selama menangani perkara, baik litigasi maupun non litigasi. Dan yang terakhir, ini adalah kami kontak WA kami apabila kalian ingin melakukan pengaduan atau laporan terkait hukum. Ini Instagram kami, kalian bisa direct message. Dan untuk ini TikTok kami juga sering upload konten edukasi atau video hukum singkat di TikTok kami. Oke, saya rasa sekian kami di sini. Apabila calon kalian kami berminat bisa menghubungi seluruh akun yang kami ada di sini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.